Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Amin saudara. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa yang telah memelihara kehidupan kita. Amin saudara. Siapa yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari lambaikan tangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa kita kepada Dia. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwasannya hari ini kami ada. Kami dapat memuji dan menyembah Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami. Bertatalah Tuhan atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang baik, Dia sungguh baik bagi saya dan saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Di hadiratnya nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Buat Tuhan kita, haleluya. Biarlah setiap kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang, amin. Katakan kiri kanan saudara, katakan kita lebih dari pemenang, haleluya. Mari lebih lagi kita bertepuk
dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Diberkati panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, mari kita akan nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Sama-sama katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, haleluya. Amin. Diberkati panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, saya lebih dari pemenang. Mari umat yang berkemenangan, berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari biarlah kita terus bersuara kepada Tuhan, sehingga telinga kita mendengar bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin saudara. Mari sama-sama katakan, saya lebih dari pemenang. Tuju kiri kanan saudara, kata saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya
lebih dari Katakan, pemenang. saya lebih dari 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 pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Bapa. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita terus nikmati hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa, ini waktumu. Ini waktu yang terbaik Tuhan. Karena kami mau menaikkan syukur kami kepada Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu terus Tuhan melawat hati kami, menjamah hati kami yang terbuka Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari panggil Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa,
Apapun keadaan kita hari-hari ini, biarlah kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti buka jalan buat setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Amin. Namun kuasa katakan ku percaya. Ku percaya pasti
waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Dan inilah Tuhan waktu yang terbaik. Kami mau memberikan persembahan, persepuluhan dan komitmen kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tinggi-tinggi persembahan, persepuluhan, komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih di waktu yang terbaik ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami pagi hari ini mengangkat tinggi-tinggi persembahan dan persepuluhan dan komitmen kami di hadapan-Mu Bapa. Ini tanda kami bersyukur dan beriman kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami miliki itu adalah milik Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau membawa persembahan ini dengan penuh rasa sukacita dan penuh rasa syukur. Karena Allah sudah mempercayakan kami untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami mau menabur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan terus mempersiapkan hati kita untuk sama-sama dikuatkan. Mari dengan segenap hati kita, di tempat duduk kita, bila kita percaya bahwa Tuhan melawat, menjamah setiap kita yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita tetap teguh berpegang pada janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan, melalui pujian ini kami boleh ingatkan kembali bahwa iman kami kepada Tuhan bukan iman karena kami melihat, bukan karena kami melihat dan bukti baru kami percaya kepada Tuhan. Kau mengajarkan kami bahwa kami percaya kepadamu karena keyakinan kami, walaupun kami tidak melihat bukti-bukti itu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu ini. Bila Tuhan tolong, biar Roh Kudus pimpin kami untuk kami mengerti firman-Mu, supaya kami benar-benar kami meyakini apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan sepenuhnya hati kami ini, pikiran kami, jiwa kami. Biarlah kami boleh dipaham, diberkati Tuhan melalui firman-Mu ini. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, tema bulan Juni adalah pencobaan-pencobaan di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita telah belajar minggu yang lalu tentang pencobaan yang pertama dalam pasal yang keempat ini, Matius pasal 4, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Minggu yang lalu kita belajar pencobaan yang iblis tawarkan kepada Yesus setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kemudian datanglah iblis, sang pencoba, lalu berkata kepada Yesus, ubahlah batu itu menjadi roti. Saudara, perhatikan momen yang sangat tepat ketika Yesus lapar karena 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Kemudian iblis datang, ubahlah batu itu menjadi roti. Saudara, ini bukan masalah roti atau makanan saja. Memang yang nampak dalam kasat mata itu adalah makanan, yaitu roti. Bukan karena masalah kesehatan. Kita sering mengalami kesehatan yang kurang baik, yang sakit. Saya waktu SMA itu sakit mah yang sangat parah. Saya pernah beberapa kali sudah sampai muntah darah. Tapi saya bersyukur Tuhan sembuhkan saya dengan mukjizatnya. Saya ingat waktu itu saya berada dalam perjalanan, waktu sedang sakit, hujan deras, kemudian sejak lulus SMA saya sudah mengembalakan saya. Jadi saya mengembalakan jemaat itu sejak saya sudah lulus SMA. Masih PKMB, masih kaum muda. Saya percaya gereja di mana saya bergabung untuk mengembalakan sebuah gereja yang jauhnya sekitar 60 kilo dari kami tinggal. Kami naik motor gereja, dan saat itu saya sedang sakit,
dan hujan cukup deras. Lalu istri, waktu itu saya sudah menikah, lalu berkata, udah nggak usah berangkat. Tapi dalam pandangan saya melihat jemaat yang saya layani di pedesaan itu menunggu saya di teras gereja itu. Di tempat itu tidak hujan. Dan saya bergumul. Sementara saya kondisi yang sakit waktu itu dan istri berkata, udah jangan berangkat, hujan. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada dorongan yang sangat kuat karena saya melihat jemaat itu menunggu saya. Lalu saya berkata pada istri, saya akan berangkat. Pasti istri marah-marah. Dia mengatakan kata-kata yang ya sangat menyakitkan saya waktu itu. Ya udah kalau nekat berangkat aja. Kalau ada apa-apa rasakan sendiri. Dalam keadaan seperti itu saya berangkat dan benar jemaat sudah menunggu. Lalu kami kebaktian, bersyukur saya pimpin kebaktian sampai selesai saya bisa kuat dan luar biasa setelah kebaktian seperti biasa jemaat menawarkan kami makan. Dan saya makan, padahal sebelumnya saya makan nggak bisa, mual. Tapi waktu itu saya makan dengan lahapnya. Dan pulang, setir motor 60 kilo saya bisa. Dan sampai rumah, saya minta makan pada istri. Luar biasa Tuhan sembuhkan saya. Jadi saya percaya bahwa pujian tadi memberkati saya bahwa iman yang diajarkan Tuhan Yesus bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau kita melihat bukti dulu baru kita percaya, ya itu namanya bukan iman. Semua orang pasti percaya ketika sudah ada bukti. Tapi iman yang diajarkan Tuhan adalah percaya walaupun tidak melihat. Walaupun belum ada bukti. Nah saat itu saya mengalami kesembuhan luar biasa dan setelah itu saya tidak pernah mengalami kambuh separah itu. Dan sekarang kalau kambuh ya paling mual sedikit lalu menjadi sembuh. Saya percaya. Dan saudaraku pada waktu Tuhan Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Ini bukan masalah roti, bukan masalah karena Yesus sedang lapar. Lalu ketika ada roti supaya kenyang, bukan. Saudaraku bukan juga karena hidup kita sering sakit-sakitan. Kita mengalami banyak masalah. Kita mengalami kekurangan. Semua itu hanya yang nampak, yang kita lihat. Yang nampak, waktu itu saya sakit, mungkin Bapak Ibu juga pernah sakit, dan mungkin saat ini juga masih sakit, sudah lama bergumul untuk kesembuhan, tapi belum sembuh. Mungkin saat ini saudara sedang bergumul untuk pekerjaan saudara, karena sudah lama, tetapi belum mendapat pekerjaan. Mungkin ada bergumul untuk masalah keluarga, tapi juga belum ada jawaban dari Tuhan. Mungkin masalah terus berlanjut dan tidak kunjung selesai. Tapi semua itu yang nampak, saudaraku. Tapi sesungguhnya di dalam masalah-masalah yang ada, yang nampak dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita, pencobaan yang ditawarkan iblis itu adalah supaya kita meragukan kebaikan Tuhan. Jadi iblis menawarkan kita bagaimana ketika kita lapar, bagaimana kita sedang sakit terus-menerus,
bagaimana sedang bergumul dengan masalah-masalah yang tidak kunjung selesai, bagaimana ketika kita menghadapi tantangan yang terus-menerus, itu yang nampak. Tapi tujuan iblis pencobaan itu adalah apakah saudara dalam kondisi seperti itu tetap percaya tentang kebaikan Tuhan. Nah, biasanya kalau orang-orang yang melihat bukti, mereka satu persatu meninggalkan Tuhan. Saudara, kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu pencobaan yang kedua di dalam Matius pasal yang keempat, kelanjutannya yaitu ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya beri judul khotbah hari ini adalah kepopuleran atau jalan salib. Jalan keinginan kita sendiri, jangan jalan bebas, atau jalan salib yang Tuhan tetapkan. Jalan yang luas, jalan lebar, atau jalan yang sempit. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita membahas tema ini, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Kalau Bapak Ibu sudah menemu, mari kita baca bersama firman Tuhan ini. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Kita membaca bersama-sama. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudaraku, konteks ini ditulis pada saat Tuhan Yesus sudah populer, pada saat Tuhan Yesus sudah banyak pengikutnya, pada saat di mana-mana berbondong-bondong orang yang mengikuti Yesus. Yesus sudah terkenal karena mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang, bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, bagaimana Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi Yesus pada waktu itu sudah terkenal. Dan di tengah-tengah ketenaran itu, kepopuleran itu, saudaraku, dikatakan ayat yang ke-21, Yesus mengingatkan murid-muridnya, berkata, ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada yang ketiga. Jadi di tengah ketenaran, kepopulerannya, sudah banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berkata, "Saya harus ke Yerusalem. Saya harus datang karena di situ saya akan menanggung banyak penderitaan. Saya akan disalib, saya akan mati, dan saya akan dibangkitkan pada hari yang ketiga." Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat pernyataan Tuhan Yesus ini, dikatakan bahwa Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa tujuan Yesus bukan sekarang ini, bukan kepopuleran,
Yesus saat itu sudah populer, sudah banyak pengikutnya. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan Yesus mengingatkan, ini bukan tujuanku. Saya akan ke Yerusalem. Saya akan datang. Dan saya akan menyerahkan diri. Saya harus mati di kayu salib. Saudara, kata harus ini menunjukkan bahwa keputusan Yesus akan dilakukan. Jadi Yesus tidak meneruskan kepopuleran itu. Dia tidak menikmati kepopuleran, dia tidak senang dengan kepopuleran yang sudah didapatkannya. Tapi dia harus kembali ke jalan yang Bapa tunjukkan, yaitu jalan salib itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, jalan salib itu merupakan jalan penebusan yang akan memberikan manusia keselamatan, yang memberikan pengharapan manusia akan pengampunan dosa. Aku dikatakan di sini bahwa ayat yang ke-23, Petrus berkata dengan sangat luar biasa. Petrus berkata ayat ke-23 ini, tetapi Petrus menarik Yesus dan mensamping dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan Yesus berkata, nyala iblis. Saudara, jadi kita harus ingat bahwa iblis itu bisa berbentuk siapapun. Kita buang pikiran kita bahwa iblis itu menakutkan. Buang. Kita buang iblis itu mukanya serem. Wajahnya merah, darah. Atau rambutnya, atau apa. Mari kita buang. Supaya kita belajar bagaimana kita mengenal iblis yang sebenarnya. Kita melihat pada waktu Petrus berkata seperti itu, Yesus berkata, nyala iblis. Padahal Yesus tahu bahwa itu adalah Petrus, murid yang dikasihinya. Tapi Yesus mengatakan iblis. Kenapa? Karena Petrus sedang dikuasai iblis. Petrus nggak tahu bahwa rencana Yesus itu adalah jalan salib. Mati disalibkan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan kita melihat bahwa jelas-jelas iblis tahu bahwa salib itulah yang akan mengalahkan, yang akan menghancurkan kuasanya. Jadi iblis tahu kalau Yesus akan menuju ke jalan salib, akan kembali ke Yerusalem. Yesus menolak kepopuleran yang sudah dinikmati, yang saat itu sudah terkenal, banyak pengikutnya. Tapi Yesus memilih kembali ke jalan salib. Dan iblis tahu jalan salib itulah yang menghancurkan kuasa iblis. Iblis tahu kalau Yesus tetap memilih ke jalan salib ini, maka kuasa iblis akan dihancurkan. Kuasa iblis akan dikalahkan. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, ini latar belakangnya muncul ayat yang ke Matius pasal yang keempat ayat 57. Maka Yesus dibawa iblis, dibawa untuk naik ke bubungan bait Allah. Mari kita akan baca Matius pasal yang keempat ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai
Tuhan Allahmu. Saudara, kalau kita bisa renungkan ini, inilah cara iblis untuk mengalihkan supaya Yesus tetap menikmati kepada kepopulerannya, supaya Yesus tetap menikmati jalan kepopuleran yang sekarang sedang naik daun, sedang banyak orang mencari Yesus, sedang banyak orang mengikut Yesus berbondong-bondong, dan iblis senang kalau Yesus tetap pada jalan kepopuler itu. Tetapi sekali lagi Yesus memutuskan bahwa dia harus kembali ke Yerusalem. Dia ingat bahwa inilah misi Tuhan. Dia kembali ke Yerusalem dan di situ dia memberitakan murid-muridnya, aku harus datang ke Yerusalem. Aku harus menyerahkan diri dan aku akan menghadapi tua-tua, menghadapi pemimpin-pemimpin agama, menghadapi orang Farisi, dan akan menyerahkan dan akan disalibkan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Saudara, saat mendengar itu iblis takut. Karena iblis tahu salib inilah yang menghancurkan kuasa iblis. Sehingga iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait Allah. Bubungan itu semacam tempat yang paling tinggi itu ya. Biasanya bait Allah dulu itu kan tinggi-tinggi itu ya. Dan Yesus naik di bubungan bait Allah itu, kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, jikalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Kalau saya boleh membuat kalimat ini saudaraku, Yesus, jatuhkan dirimu. Ada yang tertulis, malaikat-malaikat akan menatang engkau. Menatang itu menangkapin dia. Akan menatang engkau, sehingga engkau tidak akan terantuk batu. Saudara, saya menjelaskan ini, kata-kata iblis ini coba luar biasa. Kita renungkan. Yesus, jatuhkan dirimu. Ada tertulis. Berarti apa saudaraku? Iblis itu ngerti firman Tuhan, amin. Iblis tahu firman Tuhan. Dia mengutip, dia berkata, ada tertulis, malaikat-malaikat akan menatang engkau. Dan engkau tidak akan teratuk batu, artinya engkau akan selamat. Saudaraku, ini kelicikan iblis. Iblis mencoba mengatakan kepada Yesus, hei Yesus, jangan percaya pada bapakmu. Jangan langsung percaya pada firman yang disampaikan. Buktikan dulu gitu ya. Apakah benar kalau kamu mencontohkan diri? Benar enggak? Malaikat-malaikat itu akan menatang engkau. Jadi saudaraku, iblis mempengaruhi supaya Yesus enggak percaya. Yesus, jatuhkan dirimu. Coba kita lihat, apakah benar, apakah terbukti? Jikalau kamu menjatuhkan diri, apakah benar malaikat-malaikat itu akan menatang engkau? Nah, saudara, kalau kita percaya karena melihat, ya seperti ini. Ada banyak orang Kristen ini percaya ketika sudah melihat bukti. Makanya banyak gereja-gereja berlomba-lomba mengadakan mujizat-mujizat. Karena ingin melihat bukti. Saya percaya mujizat, saudaraku. Saya percaya mujizat sampai sekarang masih ada. Dan saya mengalami mujizat itu. Tapi mari kita akan melihat, walaupun tidak melihat, tetap percaya. Jangan kita menuntut bukti dulu baru percaya. Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan. Jikalau saya disembuhkan. Ya pertanyaannya, waktu masih sehat kemana saja kamu?
Waktu mau sehat, kamu kemana? Kalau setelah sakit-sakitan, menantang Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita akan melihat pernyataan iblis ini supaya Yesus jangan percaya. Dia berkata, Yesus jatuhkan dirimu. Coba kita lihat, apakah benar malaikat itu akan menantang engkau? Apakah benar malaikat itu akan menantang engkau sehingga engkau sampai ke tanah? Tidak apa-apa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang di dalam Markus pasal 16 ayat 18 dikatakan, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Suatu saat ada seorang pendeta, teman saya, ditatangi oleh seseorang. Lalu orang itu membawa racun. Berkata, Pak Pendeta, ada firman ini. Kalau Pak Pendeta minum racun ini, Pak Pendeta tidak akan mati. Apakah teman saya minum racun, saudaraku? Ya enggak. Itu berarti menuntut bukti dulu. Itu berarti mencobai Tuhan. Nah, saudaraku, dikatakan iblis ini sungguh-sungguh dia ingin supaya Yesus menuntut bukti dulu, membuktikan dulu. Iblis juga sering berkata kepada diri saya dan saudara, jangan percaya dulu. Coba buktikan dulu. Sangat sering iblis mendorong kita supaya kita menuntut bukti dulu, baru percaya Tuhan. Tapi apakah setelah terbukti itu kita percaya? Tidak. Karena dasarnya memang kita tidak percaya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Tuhan mengajarkan iman kita bukan karena melihat. Iman kita itu dasarnya memang kita percaya. Lah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa iman kita kepada Yesus bukan iman karena melihat, karena percaya. Kita tidak perlu menuntut bukti. Jadi kalau Bapak Ibu sedang menuntut bukti, itu sama dengan mencobai Tuhan. Nggak percaya sungguhnya. Dikit-dikit bukti, dikit-dikit bukti. Dan pasti orang semacam ini sesungguhnya tidak percaya. Pada waktu Thomas menuntut bukti, sebelum melihat, sebelum mencucukkan tangannya di bekas salib, Thomas sekali-kali nggak percaya. Dan saat itu Yesus membuktikan, dia datang saat itu. Lalu Thomas percaya dan Yesus berkata, engkau percaya karena engkau melihat. Lebih berbahagia jikalau kita bisa percaya walaupun tidak melihat. Nah, jadi saudaraku, dikatakan apa yang terjadi? Perhatikan di sini. Apa yang terjadi jikalau Yesus menjatuhkan diri benar? Jikalau Yesus benar-benar menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah itu, apa yang terjadi? Dan jikalau Yesus mati, karena waktu itu sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi, hubungan bait Allah itu tinggi. Dan itu pasti sangat tinggi. Jadi kalau orang jatuh itu mungkin kemungkinan besar mati. Jadi seandainya Yesus sungguh-sungguh menjatuhkan dari hubungan bait Allah itu dan mati, saudaraku, berarti Yesus tidak disalibkan. Berarti iblis yang menang. Karena satu-satunya yang mengalahkan kuasa iblis adalah penyaliban Yesus.
Tetapi seandainya Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah dan tidak mati, Yesus menjadi populer. Jadi kembali seperti semula. Yesus mengejar kepopuleran. Kenapa? Karena saat itu ada banyak orang beribadah di bait Allah, tiba-tiba ada orang yang jatuh dari bait Allah dan tidak apa-apa, pasti Yesus semakin populer. Jadi kembali gagal, Yesus akan menggenapi janjinya untuk disalibkan itu gagal. Dan jikalau tidak menuju jalan salib, berarti iblis yang menang. Jadi tidak ada pilihan yang benar. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini yang juga sering ada dalam kehidupan kita. Iblis menawarkan saya dan saudara. Apakah kita ingin mengambil jalan kita? Jalan yang lebar, jalan yang luas. Jalan yang pada umumnya dipakai orang. Jalan yang kita bisa bekerja dengan kaya, dengan menghalalkan segala cara. Jalan yang berbisnis dengan menghalalkan segala cara, merugikan orang lain. Jalan yang kita tempuh tidak memperhatikan firman Tuhan. Yang penting tujuan tersampai. Atau kita memilih jalan salib, jalan yang Tuhan kehendaki, jalan yang sempit. Ini godaan iblis yang ditawarkan kepada saya dan saudara. Jadi melalui pencobaan ini iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Ini perbuatan yang sangat spektakuler. Jikalau Yesus mati, ya berarti selesai. Berarti Yesus gagal disalibkan. Tetapi jikalau Yesus tidak mati, Yesus semakin populer. Tetap Yesus tidak disalibkan. Jadi saudaraku, ini yang ditawarkan iblis di dalam pencobaan ini, dalam konteksnya ini, pencobaan ini. Nah kita akan melihat sekarang, apa yang dimaksud dengan jalan salib saudaraku. Bapak Ibu, jalan salib itu, jalan salib yang Tuhan lakukan, yang Tuhan alami adalah kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, bukan karena dosa dan kesalahan Yesus, tapi karena dosa kita. Karena hanya dengan cara itu kita boleh diselamatkan, kita boleh diampuni dosa kita. Tetapi jalan salib yang kita lalui, saudaraku, itu adalah berupa penderitaan-penderitaan yang kita lakukan karena kita mempertahankan iman kepada Tuhan. Nah, jadi bukan gini, wah saya sedang menderita, senang saya menderita, karena Tuhan kan mengajarkan jalan penderitaan. Loh kenapa kamu menderita? Ya saya kemarin mencuri motor, digebukin orang. Menderita, ya bukan itu saudaraku. Nah itu rasain sendiri. Yang dimaksud dalam penderitaan jalan salib adalah kita menderita karena kita mengikut Yesus. Karena kita mempertahankan iman kepada Yesus. Itulah sebabnya saudaraku di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa jalan salib itu hanya untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mengikut Yesus. Jalan salib yang kita lakukan tidak berakhir dengan kematian di kayu salib, enggak. Ya mungkin kematian kita macam-macam, ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang ini masalah. Tapi kematian akhir kehidupan Yesus, kematiannya di kayu salib. Ini bedanya. Kematian kita bukan di kayu salib, kita mengalami penderita. Jadi salib yang kita rasakan itu rasa sakit, berupa kesulitan-kesulitan. Saudara, kalau kadang-kadang kalau kita beribadah, kita sulit untuk
untuk dapat beribadah nggak sembarang tempat. Kita sering mengalami kesulitan untuk beribadah. Ada banyak larangan-larangan. Itu kesulitan. Kita sering menghadapi masalah karena kita percaya kepada Yesus. Ada banyak orang jabatannya nggak bisa naik-naik karena percaya Yesus. Hanya mentok di situ. Tidak bisa naik karena kita percaya Yesus, dibatasi. Ada banyak sekali pembatasan-pembatasan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan itulah salib. Karena kita percaya Yesus. Ada banyak orang tidak tahan. Karena dia ingin jabatan yang lebih tinggi. Lalu dia meninggalkan Yesus. Dan benar jabatan dia naik lebih tinggi. Saudaraku, ini suatu jalan salib yang ditempuh, yang dialami oleh pengikut Kristus. Inilah jalan salib berupa kesulitan-kesulitan. Saudaraku, dikatakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudaraku, dikatakan, diibaratkan jalan salib itu jalan yang sempit. Jalan yang penuh resiko. Jalan yang siap kita hadapi. Mengalami kesusahan. Mengalami aniayaan. Paulus dianiaya karena mempertahankan imannya. Kita mungkin beda penderitaannya, tapi masih terasa. Karena kita mengikut Yesus, karena kita mempertahankan iman kepada Yesus, kita mengalami banyak kesulitan-kesulitan dalam segala hal. Ada banyak pembatasan-pembatasan. Ada banyak tantangan-tantangan, ada tekanan-tekanan. Ada tekanan, tidak boleh ibadah. Ada tekanan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ada aniaya, ada intimidasi, ada ancaman. Karena kita percaya Yesus. Kita enggak heran karena bersyukur. Tuhan Yesus sudah mengatakan sebelumnya. Jadi kita tahu dan inilah pilihan kita untuk kita mempertahankan iman kita. Saudaraku, jalan sempit, jalan salib adalah jalan yang diberikan teladan oleh Yesus. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikut jejaknya. Saudara, saya mau tekankan pada saudara, mari kita percaya Yesus, bukan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita saja. Ada banyak orang percaya Yesus, menerima Yesus karena percaya. Kalau kita percaya Yesus akan diselamatkan, ada jaminan ke surga. Memang itu benar. Tapi bukan itu saja. Tapi kita harus ikut teladan Yesus. Teladan penderitaan. Teladan jalan salib. Dan ini yang kita lakukan, kita hadapi. Jadi jalan salib itu merupakan teladan yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Dan kita harus mengikuti jalan itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengingatkan saudara, kita pun bisa dicobai oleh iblis. Iblis bisa mencobai kita. Saudara, iblis bisa mencobai kita supaya kita menolak kembali. Itu pilihan saudara. Masih ingat ilustrasi minggu yang lalu yang saya berikan? Kita nggak bisa melarang burung berterbangan di atas kita.
Tetapi yang kita lakukan, kalau burung itu hinggap di kepala kita dan sampai membuat sarang, ya kita bisa halau. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa menghentikan pencobaan iblis. Iblis hanya menawarkan, iblis hanya menggoda, tetapi keputusan itu kembali di tangan saudara dan saya. Ketika saudara dihadapkan pilihan-pilihan, memang banyak orang memilih jalan yang lebar, jalan yang luas, jalan bebas, jalan yang seperti banyak umumnya orang lakukan itu. Tetapi Tuhan mengingatkan mendaki, Tuhan berikan teladan bahwa kita adalah memilih jalan yang salib, walaupun penderitaan. Jalan salib artinya mempertahankan iman kita, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang tidak menikung teman-temannya, jalan yang sungguh-sungguh itu kebenaran yang kita lakukan. Dan saat ini semakin kita sulit hidup dalam kebenaran. Saudara, ada kisah, ada seorang yang pengen mendapat pekerjaan. Kemudian diterima, semuanya diterima. Kemudian orang itu berprestasi dengan baik. Lalu ditawarkan jabatan yang lebih tinggi di kantor itu. Lalu dia dipanggil pimpinan kantor itu. Diberikan, Bapak, saudara akan saya berikan jabatan yang sangat tinggi. Saudara akan dilatih, dan saudara akan mendapatkan kedudukan yang tinggi ini. Tapi saudara harus meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, seorang bapak yang masih muda ini, dia berkata, terima kasih Pak atas tawarannya. Saya akan tetap pegang iman saya. Saudaraku, ini suatu yang luar biasa. Ada banyak orang kehilangan tawaran jabatan yang tinggi karena mempertahankan iman Kristen, iman kepada Yesus. Tetapi sebaliknya ada banyak orang meninggalkan Yesus karena tergiur sesuatu yang lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih mudah. Bagaimana suatu saat jika saudara ditawarkan semua itu? Bagaimana jika saudara ditawarkan asalkan tinggalkan Yesus? Rasaku ini yang saya paling tekankan kepada kita. Kalau kita ingat ini suatu godaan iblis, kita bisa mengelak, kita bisa menolak. Iblis hanya membisikkan telinga pada kita. Mau aja. Itu luar biasa loh itu. Itu jabatan luar biasa loh. Mau. Tapi keputusan kembali di tangan kita. Iblis menawarkan kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita bisa menentukan segalanya sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa bebas karena kita berkata itu hidup saya, itu masa depan saya bebas menentukan sendiri. Tapi mari kita akan mengingat apa yang dikatakan Yakobus, saudaraku. Kalau kita melihat yang ditawarkan Yakobus ini, dia menjelaskan bahwa Yakobus mengingatkan kepada kita di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 16 dikatakan, mengingatkan kepada kita bahwa yang mengatur hidup kita itu Tuhan. Yang menentukan hidup kita adalah Tuhan. Yang memimpin hidup kita adalah Tuhan.
Jikalau kita yang ingin mengatur hidup kita sendiri, jikalau kita sendiri ingin mengatur, jikalau kita yang ingin menjadi Tuhan dalam hidup kita, itu sama dengan kita memegahkan diri. Dan Tuhan mengingatkan, jangan kau memegahkan diri. Saudara ingat, hidup ini adalah milik Tuhan, amin. Jangan sok, hidup ini milik Tuhan. Dalam waktu 2 hari, kami kehilangan teman sepelayanan, satu istri pendeta yang masih sangat energik, pelayanannya bagus, tapi akhirnya sakit cukup lama dan meninggal. Besoknya ada seorang pendeta, Dr. Karl Saragi, yang sangat senior, emeritus, luar biasa pelayanannya. Sebelum meninggal terkena stroke. Sehat tubuhnya, bisa berjalan, tapi lidahnya nggak bisa bicara lagi. Bayangkan, seorang pendeta tiba-tiba nggak bisa bicara, lidahnya nggak bisa bicara. Pasti bukan keluarga yang menghendaki. Tuhan mengerti bahwa itulah hidup Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Kita nggak bisa mempergunakan hidup ini seenak kita, sesuai keinginan kita, karena hidup kita ini bukan milik kita. Hidup ini milik Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya hidup kita gunakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita boleh merencanakan sesuatu. Kita boleh membuat rencana-rencana. Tapi mari kita menyerahkan semua itu keputusan pada Tuhan. Mari kita rela diatur Tuhan. Mari kita rela dibimbing Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan itu adalah jalan yang salib. Saudara, Yesus terkenal bukan karena dibelikan iblis. Itu minggu besok, minggu berikutnya kita akan mendengarkan khotbah itu. Ketika Yesus ditawarkan, semua ini akan kuberikan kepadamu. Yesus diajak melihat semua keindahan dunia yang begitu gemerlapan. Dan iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Saudara, memang iblis bisa memberikan kekayaan pada saudara dan saya. Ada banyak orang yang hidupnya berhasil, yang kaya. Tetapi dia melakukannya karena iblis. Tapi sebaliknya Tuhan juga ingin memberikan kepada saya dan saudara berkat. Tetapi melalui jalan salib, yaitu jalan yang sempit, jalan yang benar. Tapi Tuhan ingin supaya saudara pada saat ini mendengar firman Tuhan, mari kita akan melakukan jalan salib. Iblis bisa menyembuhkan saudara. Banyak orang sakit disembuhkan oleh iblis. Banyak orang kaya diberikan kekayaan oleh iblis. Banyak orang berhasil dalam usahanya, dagangnya, diberikan oleh kuasa iblis. Tetapi mari kita ingat, hidup kita milik Tuhan. Mari kita ikut Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan biarkan iblis tertawa karena berhasil menggunakan pencobaan dan godaan untuk hidup saudara dan saya. Rancangan Tuhan itu indah dan ajaib. Percayalah, rancangan Tuhan itu indah dan ajaib. Itu luar biasa. Walaupun sekarang kita belum melihat, mari percaya Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan punya rencana yang luar biasa pada saya dan saudara.
Sekalipun saat ini kita belum melihat apa yang akan terjadi, mari percaya bahwa Tuhan memberikan rancangan yang indah. Tuhan memberikan rancangan ajaib yang luar biasa bagi saya dan saudara. Mari tetap mengikut jalan salib. Mari mengikuti keteladanan Yesus. Walaupun kita menderita, walaupun banyak masalah, mari kita tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan yang kita teladani dalam hidup ini. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Iblis menawarkan kepada kami jalan yang begitu lebar. Jalan luas, jalan yang bebas, jalan yang saya pun bisa menentukan sendiri. Tetapi jalan itu ujungnya adalah kematian. Terima kasih Bapa, Engkau telah menunjukkan kepada kami saat ini jalan sempit, jalan salib. Jalan yang penuh resiko. Jalan yang harus kami lalui dengan hati-hati. Jalan yang tidak bangun dengan kebenaran. Terima kasih ya Bapa, Engkau membawa kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui pencobaan Yesus ini. Yesus memilih jalan salib, bukan jalan yang luas, bukan jalan kepopuleran. Tapi Yesus memilih jalan salib. Dia kembali ke Yerusalem untuk menghadapi jalan salib itu. Dan Yesus memberikan teladan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Tolonglah kami supaya kami bisa mengikuti jalan yang Tuhan berikan. Jalan yang ada dalam firman-Mu. Jalan yang harus kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Makasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Kita naikkan pujian ini. Saudara renungkan firman ini. Mari renungkan firman Tuhan ini. Rancangan Tuhan diberikan kepada saudara. Rancangan yang indah. Walaupun sekarang mungkin saudara belum menikmati, tapi percayalah, rancangan yang indah itu diberikan kepada saudara. Akan percaya Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, percaya yang Tuhan katakan. Jangan menuntut bukti dulu baru percaya. Mari belajar percaya pada Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Mari kita akan sungguh-sungguh hati-hati. Iblis bekerja dengan luar biasa, begitu liciknya mempengaruhi saya dan saudara. Minggu yang lalu iblis bekerja supaya kita meragukan
kebaikan Tuhan saat kita menghadapi masalah-masalah, supaya kita meragukan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita belajar, iblis mempengaruhi kita supaya kita membuktikan dulu kebenaran firman itu. Mari kita enggak dengarkan iblis. Jangan menuntut bukti dulu, tapi lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Percaya saja Tuhan kita adalah Allah yang benar, Allah yang menepati janji. Kita enggak usah dengarkan iblis, enggak usah menuntut bukti. Percaya saja, walaupun itu jalan salib yang Tuhan berikan teladan bagi kita, mari kita percaya. Rancangan indah diberikan kepada saudara. Kita akan buktian pujian kembali. Banyak yang kau perbuat dalam hidup ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Saya katakan, ada gelap yang tak lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Kau tahu tangan-Mu yang menopangku. Allah Yesus, Allah Tuhan. Kita katakan ini dengan penuh keyakinan kita. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Kita katakan dengan iman. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah gelap.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan pada hari ini atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tak ada lembah kelam yang kulewati tanpa hadir-Mu. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Hidup kami percaya Yesus, bukan karena melihat. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Biarlah kami tetap percaya Tuhan. Walaupun kami tidak melihat, belum melihat janji-janji yang Tuhan genapi, kami percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami ingin mendoakan pergumulan kami Bapa, untuk kerinduan kami sebuah tempat ibadah. Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, dan kami bersyukur kepada-Mu, dan kami mohon kepada Tuhan, berikan kami Bapa, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat-Mu ya Bapa, untuk mendapatkan bimbingan Tuhan. Bagaimana kami mendapatkan tempat ibadah yang permanen itu. Kami tidak memulai, tidak mempunyai uang. Kami mohon hikmat-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh tetap bisa menikmati ibadah dengan tempat tersendiri yang Tuhan berikan. Bapa, kami terus menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Siahaan. Kami enggak jemu-jemu. Kami mohonkan Tuhan berikan semangat Pak Siahaan. Tuhan berikan terus Pak Siahaan semangat, sehingga menjalani hidup ini walaupun menderita, walaupun banyak kesulitan. Seperti firman-Mu, Pak Siahaan tidak berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan menyertai Pak Siahaan. Berikan semangat, berikan penghiburan, berikan kekuatan ya Bapa. Bahkan kami menyerahkan kepada-Mu, berikan kesembuhan, supaya Pak Siahaan disembuhkan oleh Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan kembali pada kaki dan tangan sebelah kirinya. Bapak, kami terus menyerahkan juga untuk Pak Erwin yang mengalami gangguan pada lambungnya, yang berdampak berdebar-debar pada dadanya. Oh Tuhan, kami mohonkan kepada-Mu, Tuhan jamah Pak Erwin. Tuhan tolong berikan kekuatan Pak Erwin menghadapi tantangan ini, menghadapi kesulitan ya Bapak. Kami serahkan, jangan biarkan Pak Erwin di bawah iblis untuk kembali merokok. Itu tantangan yang iblis berikan pada Pak Erwin. Mampukan Pak Erwin bertahan ya Tuhan, karena Pak Erwin memilih jalan yang benar pada hari ini. Tuhan tolong Pak Erwin, sembuhkan Pak Erwin. Bahkan kami potong telinganya, kami serahkan kepada Tuhan, kami mohonkan kepada Tuhan. Tuhan kuasai Pak Erwin dalam nama Yesus. Engkau Allah kami yang disembah Pak Erwin. Engkau Allah kami yang dipercaya. Kami percaya kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa kepada Tuhan untuk saudara kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami Yohana yang saat ini sakit, mengalami flu berat. Tuhan tolong jamah saudara kami ini yang saat ini sedang dalam pembaringannya. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan sembuhkan bakteri yang ada, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga Yona akan disembuhkan dari flu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saudara silakan berdoa sendiri, menyerahkan pergumulan saudara saat ini. Mungkin pergumulan saudara saat ini belum dijawab Tuhan, tetaplah percaya, tetap percaya. Silakan saudara nyatakan doa saudara pribadi sama Tuhan.
bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya Allah sumber pengharapan dan damai sejahtera itu menyertai saudara semuanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, bersatu teduh sejenak mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai, mari bertegur sapa dengan menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. This is where